Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 12a. Jadilah kudus. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita bersama gereja merayakan semua orang kudus. Seorang dikategorikan kudus bukanlah dari penampilan fisik, atau tingkat kepopuleran, atau dari harta yang dimilikinya, melainkan dari kebahagiaannya dalam menghadapi setiap realitas hidup. Kitab Wahyu dengan sangat indah menggambarkan bahwa orang-orang yang menghuni surga, yaitu mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Itulah dari Kitab Wahyu pasal 7 ayat 14. Itulah orang-orang yang berbahagia. Itulah orang-orang kudus. Santo Yohanes menegaskan, "Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita ini disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah." Siapakah anak-anak Allah itu?
yaitu setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Menjadi orang suci berarti menjadi orang yang mampu menjadi pembawa sukacita bagi sesama kita di tengah masyarakat. Maka, ketika orang mampu menjadikan pembawa sukacita bagi orang lain, dialah orang suci. Dan Yesus adalah orang suci karena Yesus membawa sukacita bagi orang lain. Yesuslah kabar sukacita. Yesuslah Injil yang hidup. Dari bacaan Injil hari ini ditegaskan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Oleh sebab itu, setiap orang Katolik yang menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus dipanggil untuk menjadi kudus, untuk menjadi orang suci, untuk menjadi orang yang mampu membawa sukacita dan kebahagiaan bagi sesamanya di tengah masyarakat. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang kudus-Mu yang siap berbagi sukacita dan kebahagiaan hidup kepada sesama kami di tengah masyarakat kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan Injil dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.